Halo, balik lagi bersama Sesup NFT. Hari ini saya akan membahas Super Villain Labs. Karena banyak yang request kemarin-kemarin di kolom komentar, coba bahas Super Villain Labs. Ya, hari ini saya coba bahas ya. Beberapa hari lalu saya coba mainin gamenya, karena dari tanggal 31 Juli gamenya rilis. Dan saya pernah bahas sedikit Super Villain Labs, karena mendapatkan sokongan dana dari Planetarium Labs. Di sini ya, saya sudah bahas 2 hari lalu. Nah, saya sudah coba mainin ya, dulur kalau memang tertarik ingin main, bisa linknya ada di kolom deskripsi. Cara mainnya sederhana, dulur hanya perlu fokus untuk mengembangkan karakter. Yang ada di sini, karakternya dikembangkan, naikin level, lalu selesaikan misi yang ada di sini. Di sini ya, ini ada misi-misi, selesaikan termasuk yang di sini. Karena nanti dulur akan punya karakter default dan harus dulur naikkan statusnya. Di sini ada ranking. Saya sudah di ranking 10. Nanti terus naikin sampai ranking tertinggi biar bisa kompetisi dengan yang lain. Dulur tinggal ikuti saja alur permainannya. Nanti saya yakin dulur pasti paham. Yang penting adalah di bagian setting, lalu di bagian akun Google-nya nanti harus sama dengan yang ada di website. Karena nanti akan ada websitenya dan nanti akan saya jelaskan. Untuk gamenya sendiri juga gratis dimainkan lor. Nah, untuk websitenya dulu nanti tinggal klik aja ya website Super V Labs. Nanti akan saya masukkan di kolom deskripsi. Dulu tinggal connect dan login pakai akun Google dan pastikan sama. Di sini nanti akan ada inventory. Dulu nanti bisa lihat NFT yang dulu miliki kalau punya. Kalau nggak punya ya nggak bisa. Lalu harus connect wallet Aptos atau wallet Petra, yaitu wallet di jaringan Aptos, karena game ini menggunakan blockchain Aptos untuk transaksi atau membeli atau jual beli aset NFT-nya, yaitu NFT Sidekicks, namanya Sidekicks NFT. Untuk yang di Android, dulu harus pakai Kiwi browser yang sudah diinstal Petra extension ya, dan harus pakai mode desktop biar bisa. Untuk settingnya sendiri di sini dulur bisa cek bisa draw 1 sampai draw 2. Nah, untuk yang ini harus pakai modal. Nah, modalnya itu di mana? Harus beli di shop ini. Dari kapsul inilah nanti dulur bisa punya sidekicks. Nah, sidekicks itu yang ini ya, yang hewan-hewan ini. Kalau nggak salah yang hewan-hewan ini loh. Soalnya waktu saya cek ya hewan-hewan ini dan memang nyarinya agak susah. Untuk NFT-nya, kalau dulu sudah connect ya, nanti bisa cek aja di storage, nanti akan bisa diimport atau export. Tapi kalau digunakan di dalam game, kalau nggak salah itu nanti akan ke burn otomatis loh. Nah, kalau dulu punya akun di inventory, nanti bisa digunakan di dalam game sini. Di inventory dikirim ke dalam game. Nah, itu cara connect akunnya di website ya. Yang terpenting itu email dan juga harus connect walletnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara cuan di game Super Labs ini? Saya sudah cari tahu untuk infonya dan udah ubek-ubek. Yang perlu dulu ketahui dari Super Villain Labs adalah Super Villain Wanted ini adalah game pertama yang dirilis akhir Juli kemarin. Waktu perilisannya yang download ratusan ribu orang. Sayangnya di game ini tidak ada sistem token. Jadi hanya sistem NFT. Hanya ada NFT-nya, yaitu Super V Sidekicks. Di sini dulur bisa beli NFT kalau memang ingin serius main. Lupa kalau nggak ada tokennya berarti kita cuannya dari mana? Biasanya kalau ada game yang nggak ada tokennya, terus cuannya ya dari leaderboard atau dari event atau dari raffle tiket. Nah, tapi untuk yang Super Villain Labs ini, waktu saya cari tahu, dulur hanya bisa cuan dari score and leaderboard ini. Ada eventnya yang akan dilakukan seminggu sekali, dan untuk rewardnya dari top 1 sampai top 100. Top 1 sampai top 3 dulur bisa dapat uang. Untuk top 4 sampai top 100 dulur dapat sidekick kapsul. Pertanyaannya, sidekick kapsul itu apa? Apakah worth it kalau kita dapat sidekick kapsul? Kita balik lagi ke websitenya di shop ini. Nah, dulur bisa dapat sidekick kapsul kalau beli. Nah, kalau nggak beli ya dulur harus dapat dari event.
Berarti sebenarnya bisa dapat gratisan sidekick kapsul ini, tapi ya sekali lagi dapatnya pasti susah ya karena cuma top 100 yang main 100.000 orang. Dulur bisa hitung-hitung sendiri ya, pakai perhitungan logika dasar. Kalau saya boleh simpulkan sejauh ini ya, meskipun saya belum bahas gamenya secara rinci, game Super Valiant Wanted ini cocok bagi mereka yang memang suka game idle RPG, seru, fun, dan gratis. Kalau mereka yang cari game cuan, Super Valiant Wanted ini tidak begitu rekomendasi karena untuk sekarang belum ada sistem tokennya dan tidak ada rencananya juga. Tapi kedepannya ada atau enggak saya nggak tahu. Dapat sokongan dana besar loh, saya nggak tahu diapain tuh dananya. Tapi bagi mereka yang pengen cari tahu, mungkin bisa dapat cuan dari jual NFT ya monggo. Cuman saya yakin itu akan susah sih. Maksudnya adalah saya juga sudah coba cari tahu info tentang NFT-nya karena di sini ada beberapa jenis NFT yaitu Super V Ambassador, Super V Villains, Super V Sidekicks yang tadi saya jelaskan dan Super V Custom. Di sini ada rincian jumlah dari NFT-nya. Total supply-nya dari Super V Ambassador aja 59.000. Lalu Villain 59.000 dan Super V Sidekicks yang kapsul yaitu 400.000. Untuk Super V Custom aja tidak terbatas. Dari sini saya bisa mengambil sedikit kesimpulan jika NFT-nya sendiri saya yakin tidak akan bisa benar-benar mahal ya. Karena supply-nya yang sangat banyak. Tapi tetap semua kembali kadang kalau rame gamenya bisa aja harganya naik gitu. Tapi secara umumnya logikanya kalau supply-nya segitu ya harganya ya dulur bisa lihat sekitar seginian gitu. Yang jadi masalah siapa yang beli gitu loh. Kadang gitu lur. Masalahnya kita bisa jual tapi yang belinya siapa? Nah itu kan harus jadi pertimbangan juga kalau dulur mau main dan mau target. Bu saya kayaknya pengen dapat NFT-nya karena gamenya gratis. Saya suka. Monggo itu kembali. Yang pasti saya sudah jelasin ya untuk gamenya seperti apa, lalu sistemnya juga bagaimana. Dan untuk sekarang cuannya hanya bisa dari event doang. Event yang kayak gini. Kedepannya sih pasti ada banyak event, cuman saya nggak tahu eventnya nanti kayak gimana. Mungkin aja lebih besar. Tapi jujur ada satu hal yang menarik yaitu di Project ARK ini adalah project MMORPG, project langsung dari Super Villain Labs. Hanya saja game Project ARK ini akan di primer ya nanti ya. Primer rilisnya itu di September di Korea BW apa saya gak lupa namanya. Pokoknya event Korea 2024. Kalau dulur suka mungkin cocok ya, bisa pantau Project ARK ini. Kalau saya sih nunggu update-annya mungkin bisa bagus, bisa jelek, tapi untuk sekarang ya dulur bisa lihat sendiri ya. Tapi kalau dulur yakin monggo gas aja. Yang penting saya sudah jelasin, semoga dulur paham. Biar dulur juga nggak habisin waktu karena saya mainin gamenya aja udah habis beberapa hari ya. Saya berharap di menu-menunya ini yang kebuka nanti ada sesuatu yang wow gitu, tapi ya game web tuh pada umumnya hanya saja sistem cuannya ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau punya request tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Saya berharap ya kalau buat video itu yang nonton ya lumayan lah. Tapi kadang kalau nggak ada yang nonton itu sedih loh ya, jujur aja ya. Ini karena main game itu butuh riset, butuh main, butuh waktu. Tapi ketika yang nonton itu nggak banyak, yang apresiasi nggak banyak, kita sebagai yang buat video juga harus mikir dua kali kira-kira perlu dilanjut atau enggak. Mungkin ini sebagai salah satu notifikasi ya kalau suatu saat saya nggak aktif lagi ya di situ dulur pasti paham berarti ya itu sudah diambang batas game NFT yang perkembangannya makin hari makin agak-agak.